Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin menyampaikan mengenai pembahasan ekonomi syariah ya yang saya sampaikan di dalam pengajian. Nah, sangat penting sekali menyampaikan pembahasan ekonomi syariah dalam pengajian karena amat jarang ya membahas ekonomi syariah dalam sebuah pengajian ya. Biasanya pengajian itu masalah akidah, toharoh ya, dan kini mengenai masalah ekonomi syariah atau muamalah. Oke, selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih pada mabadu sadri wa sirri amri wa muslim kali. Baiklah teman-teman semua, Ustaz ya. Sebelum masuk ke riba, sebenarnya riba itu salah satu transaksi yang dilarang ya. Sebelumnya itu kita mungkin agak sedikit mengenal apa sih filosofi kenapa riba dilarang gitu ya. Pertama adalah mengenai ya agama kita sendiri ya, yaitu agama Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur kehidupan manusia secara sempurna. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata. Nah, Islam adalah agama yang sempurna, mengatur 3 hal, itu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kalau akidah itu adalah sesuatu yang di dalam fondasi gitu ya. Nah, kalau syariah ini adalah tata caranya gitu ya, tata caranya. Nah, dalam tata cara ini ada ibadah, ada muamalah. Nah, kalau ibadah itu sesuatu yang bersifat kaku ya. Ibadah bersifat kaku, kalau muamalah itu bersifat fleksibel. Nah, nanti ada kaidah-kaidah antara muamalah dan ibadah ya. Nah, kaidah-kaidah ibadah dan muamalah ini saling bertolak belakang ya, kaidah-kaidahnya. Nah, dan muamalah ini juga Al-Quran menyinggung ya, banyak sekali kata-kata yang berkaitan dengan muamalah. Ini sebenarnya ada ininya ya, ada slide-nya ya. Nah, ini kalau ibadah itu dia bersifat tetap, kalau muamalah itu bersifat elastis. Kalau ibadah tidak bisa berkembang gitu. Misalkan salat subuh dari zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang itu tetap 2 rakaat ya. Nah, ada salat subuh tiba-tiba jadi 4 rakaat, jadi 5, jadi 6, itu enggak ada kan. Nah, tapi kalau muamalah dia bisa berkembang sesuai dengan zaman dan tempat ya. Nah, ibadah bersifat eksklusif ya dan khusus. Nah, kalau muamalah bersifat universal. Nah, ibadah nas-nasnya lebih rinci. Kalau muamalah nas-nasnya lebih general. Nah, kalau ibadah peluang ijtihadnya sempit, kalau muamalah peluang ijtihadnya lebih luas. Nah, itu mengenai ibadah. Nah, kaidah ibadah dan muamalah, kalau ibadah al-aslu fil ibadatil tahrimu hatta yadlila dalila ala ibahatiha ya. Nah, pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya ya. Contoh misalkan sholat maghrib 4 rakaat haram, perintahnya cuma 3. Nah, jadi harus ada dalilnya dulu kalau ibadah itu. Gak boleh tanpa dalil. Jadi kalau muamalah al-aslu fil muamalatil ibahah hatta yadlila dalila ala tahrimiha. Nah, terbalik kalau muamalah ini ya. Pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Nah, paradigma muamalah pun juga sama ya. Al-aslu fil af'ali taqayyudi bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syarak. Al-aslu fil asya'il ibahatu malam biarid dalilut tahrim
hukum asal dari benda adalah mubah sama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau ini kaidah-kaidah apa namanya dalam muamalah ya. Jadi selain ada dalil juga ada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama salafus saleh kita. Dan itu yang terakhir itu kaidah-kaidah fikih muamalah itu ada 99 kaidah yang dikodifikasi oleh Khilafah Turki Utsmani ya, dalam kitab Al-Majalah Al-Adiliyah ya, itu ada 99 kaidah muamalah itu tentang apa namanya muamalah ya. Ini ada kaidah hukum muamalah. Hukum muamalah dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat. Al-ahkamu yataghayyaru bitaghayyuril zamanata wal makanata wal haula wal ada wal niat ya. Nah, ini mungkin saya agak kebut ya. Yang kumadi ini banyak tentang akad mungkin aja. Kita masuk ke transaksi yang dilarang aja langsung ya. Kalau tadi kan kalau muamalah itu kan yang dilarang ya. Kenapa kita belajar yang dilarang? Karena yang halal itu lebih banyak daripada yang dilarang. Jadi kalau kita udah tahu yang dilarang, kita tinggal dapetin yang halal ya. Nah ini juga sebenarnya ada filosofi ininya juga ya. Di apa namanya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau banyak sekali kalau dibilang memberikan apa ya, semacam bukan inovasi ya. Contohnya gini, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada apa namanya, pencuri ya, yang harusnya dipotong tangannya justru malah yang dipotong tangan itu adalah yang dicuri gitu ya. Kenapa? Ternyata yang mencuri itu dia untuk kebutuhan pokok dia. Ternyata yang dicuri itu orangnya nggak pernah ngeluarin amal, nggak pernah ngeluarin sedekah. Nah, terus di zaman Umar bin Khattab juga ada apa apa namanya, mualaf ya. Mualaf itu tidak mendapatkan ini dana zakat ya. Kenapa? Karena mualaf zaman Umar bin Khattab itu orang kaya semua. Di zaman Nabi mualafnya orang-orang miskin ya. Zaman Umar ternyata udah orang kaya semua, sehingga mereka tidak sanggup mendapatkan zakat karena ada tujuannya. Jadi diterapkannya hukum syariah ini ada tujuannya. Kalau tujuannya tidak tercapai maka batallah hukumnya. Nah, seperti tanah yang diberikan Nabi pada Bilal bin Haris ya, sebidang tanah yang diberikan Nabi kepada Bilal bin Haris itu dikembalikan lagi ke negara ya, diambil lagi oleh Umar. Kenapa? Karena Bilal bin Haris itu ternyata menyanyiakan tanah tersebut. Seharusnya tanah tersebut diberdayakan, ternyata disia-siakan, sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq tanah tersebut ditarik lagi sama Umar bin Khattab. Nah, kenapa? Karena Bilal bin Haris tidak mengelola tanah tersebut. Kalau tidak dikelola berarti nggak ada hasil. Nggak ada hasil berarti tidak ada zakat. Nah, padahal tujuannya adalah untuk adanya zakat. Nah, begitu pula riba gitu ya, riba. Nah, riba ini kenapa sih dilarang ya? Karena riba ini dia mengakibatkan apa ya, kalau dalam bahasa ekonominya itu adanya ketimpangan gitu ya. Ketimpangan antara barang dan jasa dengan banyaknya uang gitu. Riba. Nah, itu tuh baru riba. Oke, mungkin kita kembali lagi nih, agak lompat-lompat ya. Nah, ini identifikasi transaksi yang dilarang ya. Jadi ada 3. Pertama, haram secara zatnya, lalu haram selain zatnya, lalu haram karena dia tidak sah ya. Nah, haram secara zatnya, li zatihi, yaitu seperti apa? Darah, bangkai babi, anjing, terus binatang-binatang yang berkuku tajam ya. Nah, itu dia haram secara zatnya. Artinya walaupun apapun transaksi, misalkan nih peternakan babi dengan sistem mudharabah gitu ya, tetap aja haram gitu ya. Nah, misalkan peternakan anjing dengan sistem bagi hasil dengan murabahah, tetap aja haram. Soalnya udah haram secara zatnya, nggak bisa apa namanya,
nggak bisa merubah satu yang haram secara zatnya, hukumnya itu udah mutlak gitu ya. Nah, itu haram secara zatnya. Alkohol ya, minuman keras ya, bukan es batu ya. Es batu minuman keras ya. Alkohol ya, nah itu juga haram ya. Nah, lalu haram selain zatnya. Nah ini dia barangnya sebenarnya halal, tapi cara-cara mendapatkannya ini dia haram. Nah, pertama dia melanggar prinsip antarodi minkum. Antarodi minkum itu adalah sama-sama ridho, ya. Nah ini barang yang halal ya, barang yang halal artinya ini dia halal, tapi karena dia transaksinya haram jadi haram. Yaitu pertama tadlis ya, melanggar prinsip antarodi minkum. Nah, jadi tadlis itu adalah penipuan ya, tadlis itu adalah penipuan. Yaitu dia adanya asymmetric information, ada informasi yang tidak seimbang ya, baik dari sisi penjual maupun si pembeli, baik si produsen maupun si konsumen. Misalkan nih saya orang baru di sini naik ojek ya, kalau kata Cinta Laura becek ojek. Naik ojek gitu ya, naik ojek misalkan dari rumah. Nah si tukang ojek itu ternyata dia sudah ini ya nandain gitu ya. Nandain maksudnya udah kenal lah orang-orang baru, orang lama gitu ya. Nah gitu dia lihat, oh ini orang baru nih, kerjain bang itu dong bang, jalan puskesmas gitu kan, ke rumah Bang Taufik. Berapa bang? Oh jauh deh. Berapa? 50.000 gitu. Oh mahal ya? Iya jauh soalnya. Nah kan saya nggak tahu kan, udah tuh. Nah, rumah Bang Taufik kasih 50.000 gitu, nanya sama Bang Taufik, bang kok mahal ya naik ojek di sini ya? Berapa emangnya? 50.000. Wah enggak, biasanya cuma 15.000 gitu kan. Nah itu berarti dia akan tadlis gitu ya, penipuan ya. Jadi ada pihak yang nggak tahu gitu kan, berapa harga pasaran, berapa harga ini. Kalau dulu tuh ada cerita ojek setan ya. Jadi ada ojek setan tuh, jadi ada penumpang naik ojek gitu ya, gitu naik ojek sampai tujuan, dikasih duit 100.000 kan. Ojeknya di mana tuh? 100.000 diambil untuk ojeknya kan, langsung kabur sama ojeknya. Nah sebelumnya kayak ojek setan. Bukan naik setan. Nah lalu melanggar prinsip la taslimuna wa la tuzlamun ya. Nah ini adalah berarti adanya kezoliman ya kan. Mohon maaf ya teman-teman, videonya terpotong karena memori HP saya ngedrop ya. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasannya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.